Serangan monyet liar terjadi di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Hingga Sabtu siang ada 17 orang dilaporkan menjadi korban dari serangan monyet liar ini. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 BBKSDA Riau, Sanggara Yuda. Selamat sore Pak Yuda. Selamat sore Ibu. Baik, Pak Yuda, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana saat ini kondisi sebaran dari serangan monyet-monyet liar ini? Ada berapa kemudian yang menjadi korban dan wilayah-wilayah mana saja yang menjadi target begitu dari serangannya? Ya, terima kasih Bu. Jadi terkait dengan adanya kejadian interaksi negatif atau konflik monyet ekor panjang di Tambilan ini lokasi konfliknya ini berada di Parit 12, 13, 14, dan Parit 15, yaitu di sekitar Malagas, Kelurahan Tambilahan Kota, sekitar Jalan Pangeran Hidayat, Lorong Tampomas. Jadi ini merupakan, jadi Tambilan ini merupakan merupakan habitatnya monyet ekor panjang tadi. Jadi ini berdampingan dengan pemukiman tadi. Jadi seperti itu, ini di muara Sungai Indragiri. Jadi untuk kejadiannya itu mulai tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus. Jadi kalau untuk korbannya kurang lebih 17 orang. Seperti itu Ibu. Oke, yang menjadi korban ini artinya mengalami luka atau seperti apa Pak? Ya, jadi luka gigitan. Jadi seperti apa diberitakan, jadi monyet-monyet ini melakukan pola gangguan atau serangannya ini dia pada saat sendiri atau lengah dengan menyambar bagian kaki, menggigit dan melarikan diri. Jadi ini sangat cepat sekali kejadiannya. Jadi ini di sekitar Parit 12 sampai dengan 15 tadi. Jadi ini diduga hanya satu monyet ekor panjang yang melakukan gangguan atau serangan tadi. Baik, Pak Yuda, yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya mengapa monyet-monyet ekor panjang ini kemudian bisa melakukan serangan atau konflik dengan masyarakat yang ada di sana. Pertanyaannya, apakah memang permukiman warga yang ada di Kota Tambilahan ini memang awalnya merupakan habitat dari monyet atau seperti apa? Dari mana monyet-monyetnya ini berasal, Pak? Ya, jadi ini tidak untuk kota alam Tambilahan Kota ini dia berada di muara sungai. Jadi tidak ada namanya pembukaan atau apapun juga. Jadi posisinya pemukiman ini emang berada di tepi-tepi parit atau tepian sungai tadi. Jadi merupakan habitat yang berdampingan dengan habitat dari monyet ekor panjang tadi. Nah, dugaan kami observasi di lapangan. Jadi kenapa diduga terjadinya penyerangan atau gangguan ini mungkin dimungkinkan ini adanya trauma terhadap monyet ekor panjang tadi, tapi secara lebih rinci, secara lebih spesifik, emang kita terkait dengan perilaku dan kesehatan satwa ini masih tahap observasi dan pengamatan petugas dokter hewan di klinik satwa di PPS Balai Besar KSDA Riau ini. Seperti itu Ibu. Baik, mungkin boleh lebih digambarkan kepada kami Pak, artinya permukiman ini sudah lama berdiri ya Pak ya? Sudah berapa tahun berdiri dan lokasinya seberapa jauh jaraknya dengan tadi habitat dari monyet ekor panjang ini hingga terjadinya gangguan yang dilakukan oleh para monyet? Ya, jadi ini tidak seberapa jauh, jadi berdampingan. Jadi muara sungai ini ditumbuhi oleh nipah-nipah atau tumbuhan muara sungai. Nah, di situ tempat habitatnya monyet ekor panjang tadi. Itu bersebelahan dengan pemukiman warga atau masyarakat di lokasi parit-parit tadi. Parit 12 sampai dengan 15 tadi. Jadi tidak ada namanya perusakan ataupun terkait dengan habitat monyet ekor panjang tadi. Seperti itu. Baik, artinya tadi Pak Yuda menegaskan bahwa apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya eskalasi ya hingga akhirnya monyet-monyet ekor panjang ini bisa melakukan gangguan kepada permukiman masyarakat masih terus didalami spesifiknya seperti apa. Tapi secara umum Pak, faktor apa sih Pak yang kemudian membuat monyet-monyet ini bisa agresif melakukan gangguan terutama kepada
warga yang ada di sekitarnya? Karena kalau tadi disebutkan sudah lama berdampingan, tapi ini kasusnya apakah memang baru terblow up atau seperti apa? Ya, jadi terkait dengan kejadian konflik atau interaksi negatif masyarakat dengan monyet ekor panjang ini merupakan kejadian yang pertama kali dilaporkan kepada Balai Besar KSD Riau oleh Pemda Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi ini kejadian yang pertama kali, gitu. Jadi yang dilaporkan ke kami. Jadi diduga ini pendugaannya mungkin adanya trauma terhadap individu satu ekor monyet ekor panjang tadi, gitu. Jadi ini tetap kita masih dalami terkait dengan hal ini dan jadi berdasarkan perilaku monyet ekor panjang ini tidak mungkin melakukan penyerangan atau menyerang kepada manusia. Jadi ini diduga oleh adanya trauma, tapi tetap kita mendalami oleh dokter hewan di PPS Balai Besar KSD Riau tadi. Jadi ini supaya dapat diambil pendalaman terkait dengan perilaku maupun hipotesis terkait dengan kondisi maupun perilaku dari satwa monyet ekor panjang tadi. Oke, artinya ada dugaan bahwa justru ada pihak atau oknum yang kemudian mendatangi habitat hingga membuat trauma begitu ya dari monyetnya, hingga akhirnya monyet-monyet ini melakukan serangan, begitu Pak? Masih kita dalami terkait dengan kenapa terjadinya perubahan tadi. Jadi apakah ini monyet lepasan ataukah seperti apa sehingga agresif terkait dengan monyet ekor panjang ini. Ini masih kita dalami terkait dengan perilaku maupun kesehatannya. Jadi kami di sini di Pusat Penyelapan Satwa Balai Besar KSD Riau ini melakukan beberapa pengamatan. Jadi satwa monyet yang sudah tangkap tadi di tanggal 6 Agustus kita lakukan observasi dan pengamatan di kandang karantina, gitu. Dari mulai kita mengambilkan sampel darah untuk pemeriksaan zoonosis tadi dari herpes, hepatitis, tuberkulosis, lalu melakukan observasi terkait dengan perilaku awal ya, pengamatan seperti awal tadi. Jadi kalau dari laporan dari dokter hewan, ini nafsu makannya baik, perilakunya aktif dan agresif, dan kondisi feses atau kotorannya normal. Seperti itu yang dilaporkan. Baik, sejauh ini ada berapa berarti Pak monyet yang sudah ditangkap dan bagaimana penanganannya? Ya, jadi pendugaan awal di tingkat tapak, gitu. Jadi ini penanganannya secara komprehensif. Jadi tim terpadu dari Pemda Kabupaten Indragiri Hilir, dari mulai Damkar, Inhil, lalu BPBD Kabupaten, lalu dari Polres, Kodim, lalu dan kita Balai Besar KSD Riau ini melakukan upaya-upaya penanganan. Jadi kami di tanggal 6 Agustus kemarin melakukan pemasangan kandang jebak di lokasi yang diduga sebelumnya diindikasi muncul si monyet ekor panjang tadi, dan kita pasang di pagi hari. Nah, di sore hari sekitar jam 2.30 itu tertangkap monyet itu terjebak dalam kandang jebak kita. Nah, ini kita masih melakukan observasi terkait dengan monyet ekor panjang ini. Jadi diduga dari awal terkait dengan adanya konflik ini diduga satu ekor. Oke. Ibu. Baik. Apakah saat ini serangannya masih atau konfliknya masih terjadi Pak? Atau memang sudah tidak ada lagi eskalasi sama sekali terkait dengan konflik atau serangan yang dilakukan oleh monyet ekor panjang di permukiman warga? Jadi berdasarkan informasi, kami terus melakukan pemantauan ataupun monitoring di Tamilahan tadi. Jadi di tingkat tapak atau di Kabupaten Tamilahan, kita bersama dengan Pemda dan masyarakat ini sudah melakukan atau membangun posko penanggulangan kera sebagai pusat informasi koordinasi penanganan. Nah, kalau di kami aktif terkait dengan call center-nya tadi di Balai Besar KSD Riau tadi. Jadi ini berdasarkan informasi kita dari tanggal 6 setelah terjebak monyet tadi sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait dengan gangguan ataupun hal lainnya dari monyet ekor panjang tadi. Baik, masih terus didalami apa yang kemudian akhirnya membuat monyet ekor panjang ini
bersikap agresif begitu ya hingga akhirnya melakukan konflik atau serangan kepada warga yang di sana, tapi sedang dilakukan pendalaman. Selain itu juga antisipasi atau mitigasi terus dilakukan. Terima kasih banyak Pak Sanggara Yuda yang merupakan Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 BBKSDA Riau atas informasi yang telah disampaikan kepada kami. Selamat sore Pak, terima kasih. Ibu, terima kasih.